Film dimulai di area pegunungan negara Amerika Serikat. Saat itu sedang turun salju dan terlihat sebuah helikopter memutari beberapa titik dan terlihat sedang mencari sesuatu. Helikopter ini ternyata mencari seorang pria bernama Ken yang hilang saat melakukan perkemahan di tepi sungai daerah pegunungan tersebut. Ken merupakan suami dari tante cantik yang bernama Akiko. Mereka akhirnya berhenti dan pilot berkata kalau mereka tidak bisa melanjutkan pencarian akibat cuaca yang terlalu ekstrim. Kalau mereka tetap memaksa mencari Ken, justru bisa membuat nyawa mereka dalam bahaya. Tapi Akiko tetap memohon agar mereka kembali mencoba melakukan pencarian. Pilot kembali berkata kalau pencarian baru bisa dilanjutkan besok hari. Tidak lama kemudian datang seorang pria parubaya bernama Takeo Miyamoto. Pria ini merupakan ayah dari Ken Miyamoto, alias papi mertuanya tante Akiko. Takeo merupakan petani jeruk yang cukup sukses di Amerika. Dia memberikan cek sebesar $5.000 kepada para pilot ini sebagai uang kompensasi agar mereka kembali bersedia mencari Ken. Karena sudah dapat uang pelicin ya mereka setuju kan, dan Takeo ikut bersama mereka. Tapi pencarian itu tidak membuahkan hasil. Mereka sudah berhasil mendekati lokasi tenda Ken, tapi semuanya sudah tertutup longsoran salju dan mereka tidak melihat ada jejak di sekitar area tersebut. Namun Takeo yakin kalau Ken masih hidup dan berjanji akan kembali mencarinya besok sambil menguatkan Akiko. Karena turun salju yang cukup lebat membuat tubuh kakek Takeo menjadi kedinginan setelah melakukan pencarian itu. Akiko berkata kalau dia akan menghangatkan tubuh papi mertuanya menggunakan tubuh dia agar Takeo tidak mengalami hipotermia. Takeo sempat bertanya alasan Akiko datang ke Amerika dan keadaan orang tuanya di Jepang. Tapi Akiko tidak menjawabnya lalu memeluk tubuh Takeo. Tapi akhirnya kegiatan itu malah berlanjut menjadi kegiatan bercocok tanam. Esok harinya Takeo dibangunkan oleh suara telepon yang ternyata dari Ken. Ken berkata dia berhasil selamat setelah mendapatkan pertolongan dari sopir truk yang mengevakuasinya dan beberapa orang lainnya yang mengalami luka. Untungnya Ken tidak kenapa-kenapa dan sekarang sudah berada di rumah sakit. Ken meminta berbicara dengan Akiko untuk mengatakan kalau dia baik-baik saja. Di rumah sakit itu Ken bersama seorang wanita bernama Anne yang merupakan koleganya saat berkemah. Anne mengalami patah tulang di bagian kaki dan tidak bisa banyak bergerak. Hal itu membuat Anne harus dirawat minimal 1 minggu ke depan. Anne berkata kalau itu akan sangat membosankan. Dia meminta Ken untuk menemui temannya yang bernama Mike untuk membeli paket daun singkong kering buat ngefly. Anne juga meminta bantuan Ken untuk buang air kecil. Kesempatan itu malah digunakan oleh Anne untuk merayu Ken. Sementara Akiko sendiri di Amerika mengelola sebuah restoran bersama Ken dan memiliki karyawan bernama Roberto dan Tom. Tom memiliki pacar yang juga orang Jepang bernama Yoko. Sebagai sesama perantau, Akiko terlihat cukup dekat dengan karyawannya itu. Seperti halnya malam itu mereka bercengkrama layaknya sebuah keluarga. Ken akhirnya sampai di restoran tersebut untuk menemui Akiko setelah menjalani perawatan ringan. Mereka pulang ke rumah dan mulai melepas rindu hingga akhirnya berkuda. Setelah selesai, Akiko berkata kalau dia akan memberitahu Ken alasannya datang ke Amerika, karena selama ini dia memang tidak pernah menceritakannya. Tapi Ken berkata tidak perlu karena Ken mencintainya. Ken tidak peduli apapun alasan Akiko ke Amerika. Esok harinya Ken menemui Meg di agensi fotonya untuk mengambil daun singkong kering pesanan Anne tadi. Setelah mendapatkan paketnya, Ken mendatangi Akiko yang saat itu sedang menunggu di sebuah kafe. Mike yang saat itu mengawasi pergerakan Ken terlihat kaget saat dia melihat Akiko ada di sana. Sampainya di restoran, Takeo ternyata sudah menunggu kedatangan mereka. Takeo ternyata baru saja membeli tambahan lahan untuk pertanian jeruknya seluas 2000 hektar di New Hall. Namun bukan itu tujuan Takeo datang menemui mereka. Temannya baru saja menjual sebuah klub di Boulevard Wilshire untuk melunasi hutangnya. Takeo pun memutuskan untuk membayar hutang temannya itu dan mengambil alih bisnis klubnya. Dia ingin mereka berdua yang menjalankan klub tersebut karena Takeo sendiri ingin fokus di bidang pertanian jeruk. Takeo kemudian mengajak mereka melihat klubnya yang saat itu masih kosong. Ken mulai mengomentari karena perabotan di klub itu masih belum cukup dan juga tanpa hiasan. Takeo lalu menjawab kalau lukisan khusus untuk klub itu baru dikirim dari Jepang dan sekarang sudah sampai di bandara. Ken pun memutuskan untuk pergi mengambil lukisan itu dan Takeo langsung setuju dengan memberikan kartu klaim pengambilan lukisannya. Saat sedang berdua dengan Akiko, Takeo kembali mengajaknya berkuda seperti sebelumnya. Akiko awalnya menolak karena tidak ingin mengecewakan Ken, tapi akhirnya dia luluh juga. Ken ternyata belum pergi dan terlihat kembali ke dalam, entah apa tujuan dan maksudnya. Saat itu dia melihat ayahnya sedang membantu Akiko bercocok tanam. Ken yang sakit hati akhirnya pergi ke rumah sakit untuk menemui Anne, tapi dia tidak ada di tempat tidurnya. Pasien di sana memberitahu Ken kalau Anne pergi ke atap dan Ken pun OTW ke sana. Niat hati ingin berkuda,
Ken malah mendapatkan luka karena melihat Anne yang sudah bertamasya dengan seorang pria. Sembari menghisap sebatang kelas mel, Ken mulai meratapi nasibnya yang sudah jatuh tertimpa tangga. Niat hati ingin menembus goa, apa daya rudal tak sampai. Singkat cerita, Akiko akhirnya meresmikan klub barunya dengan nama Pelangi. Dia mendapatkan banyak ucapan selamat dari koleganya sesama Jepang maupun dari Amerika. Namun Ken jelas tidak senang dengan hal itu, karena dia tahu persis alasan ayahnya menjadikan Akiko sebagai pemegang klub tersebut. Suatu hari Akiko hampir saja menjadi korban tanam paksa oleh dua orang pria yang tidak dikenal. Beruntung Mike datang menolongnya. Namun saat melihat wajah masing-masing, mereka terlihat sama-sama kaget satu sama lain. Akiko. Mike dan Akiko ternyata saling mengenal. Mike memiliki nama Jepang Harukawa. Tanpa mengucapkan apapun, Akiko berlari meninggalkan Mike. Hingga akhirnya bisnis yang dirintis oleh Takio mengalami masalah karena penjualan jeruk yang sedang mengalami penurunan, yang pasti berdampak kepada bisnis Takio. Ken pun mengkhawatirkan perkebunan ayahnya setelah melihat berita itu di koran. Akiko yang menyadari kalau Ken sangat sedih membaca berita itu mencoba mengajak Ken berkuda untuk menghiburnya. Tapi suaminya bilang kalau dia lagi nggak mood. Tante nggak tahu sih masalahnya apa. Akiko pun memutuskan untuk pergi ke restoran. Sebelum berangkat, Ken meminta uang sebesar $200 kepada Akiko untuk membeli daun singkong kering. Sebagai istri yang baik, Akiko pun memberinya $300. Mantap. Sampainya di restoran, Yoko langsung menghampirinya untuk memberitahu kalau Takio menelpon dan mencarinya. Melalui sambungan telepon itu, ayah mertuanya bilang kalau dia sangat sedih karena bisnis jeruknya hancur yang diakibatkan harga pasar yang anjlok. Takio meminta Akiko untuk datang menemaninya agar bisa menghilangkan kesedihan sang mertua. Tapi Akiko berkata kalau dia tidak bisa membantu Takio meski dia datang ke sana. Akiko meminta dia mengerti karena Akiko adalah istrinya Ken. Setelah menutup teleponnya, Yoko mengatakan kalau sepertinya Takio memang butuh teman untuk curhat. Karena itu Akiko pun memutuskan datang ke sana untuk menghibur papi mertuanya agar tidak larut dalam kesedihan. Takio mengatakan kalau dia sudah tidak merasa sedih lagi karena Akiko ada di sana. Dari awal emang udah kelihatan sih kalau Takio ini memiliki maksud ada batu di balik gudang. Dia pun mengajak Akiko bercocok tanam mumpung lagi di kebun jeruk yang sangat luas. Sementara di tempat lain, Ken mendatangi Anne untuk mabuk daun singkong kering. Anne mencoba mengajak berkuda namun Ken menolaknya. Anne memintanya untuk tidak terlalu memikirkan istrinya. Lagian dia juga sudah tante-tante kok, kata Anne. Tapi Ken bilang meskipun dia milif, aku mencintainya. Anne lalu menawarkan opsi untuk mendatangi tempat ayahnya, lalu bercocok tanam di sana karena ada lahan pertanian jeruk yang sangat luas. Ken pun setuju lalu tertawa seperti orang yang gak waras. Sampainya di sana, Ken malah melihat mobil Akiko yang membuat dia sangat marah hingga menabrak mobil Takio beberapa kali. Takio dan Akiko tahu persis alasan Ken marah. Ken kemudian pergi ke kebun jeruk dan mengajak Anne bertanam paksa. Ken yang saat itu sedang diselimuti emosi dan kecewa karena Akiko dikispret bapaknya menyetir dengan ugal-ugalan hingga akhirnya mereka kecelakaan dan Ken tewas di tempat kejadian. Sementara Mike ternyata seorang penipu kelas kakap dengan cara menawarkan sertifikat saham palsu kepada korbannya. Mike ternyata berniat menipu Akiko yang baru mendapatkan warisan klub dari mertuanya. Akiko ternyata selama ini mencintai Mike dan dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menipu Akiko. Di acara pemakaman Ken, Mike mendatangi Akiko untuk menghiburnya dan berkata kalau dia ingin membantu Akiko. Tapi Akiko berusaha menghindar dan pergi bersama Takio. Salah satu pelayat yang hadir mengenali Mike dan mengingatkan Yoko untuk menasihati Akiko karena Mike berhasil menipu perusahaan Jepang 10 tahun yang lalu dan berhasil menghilang tanpa jejak. Sementara Takio masih menyalahkan dirinya atas meninggalnya Ken, tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Takio menasihati Akiko untuk move on karena dia masih muda. Dia juga berkata telah menyerahkan klub itu sepenuhnya kepada Akiko dan tidak akan memintanya kembali. Hingga akhirnya Akiko kembali berani menemui Mike yang ternyata adalah mantan pacarnya. Dia jugalah alasan Akiko datang ke Amerika untuk mencari Mike yang kabur karena menggelapkan uang 10 tahun yang lalu.
Akiko bilang kalau dia sudah mencari ke berbagai tempat di Amerika, hingga akhirnya dia bertemu dengan Ken dan menikahinya. Tapi hati dan cintanya cuma untuk Mike seorang. Mike bilang kalau dia berencana kembali ke Jepang karena temannya ingin mendirikan perusahaan dan meminta Mike membantunya. Akiko saat itu terlihat sangat sedih dan juga kecewa karena dia harus berpisah lagi, padahal mereka baru saja bertemu. Akiko akhirnya mengatakan kepada Takio alasan dia datang ke Amerika. Takio sudah merelakan Akiko jika memang ingin move on. Dia memberikan uang $100.000 kepada Akiko sebagai pemberian terakhir. Suatu malam Akiko kembali berniat menemui Mike, tapi Yoko melarangnya karena Mike adalah penipu. Namun Akiko yang sudah terlanjur bucin tidak menghiraukannya dan tetap menemui Mike. Malam itu, Mike berniat melancarkan aksinya untuk menipu Akiko, karena besok harinya dia sudah harus kembali terbang ke Jepang. Mereka kemudian masuk ke kamar yang dipesan oleh Mike untuk melakukan transaksi jual beli sertifikat saham palsu. Sebelum melakukan transaksinya, mereka adu mulut dulu ya kan. Akiko menyerahkan uangnya kepada Mike, dan Mike memberikan sertifikatnya. Mike meminta Akiko untuk memeriksanya, tapi Akiko bilang tidak perlu karena dia juga nggak ngerti. Mereka kemudian berkuda sambil mengingat kenangan ketika masih berpacaran dulu dan rencana untuk menikah suatu hari nanti. Pagi harinya mereka sarapan di sebuah restoran dan Mike meminta Akiko untuk memegang sertifikat sahamnya dengan alasan keamanan. Akiko bilang kalau Mike pasti sudah mendengar banyak rumor tentang dirinya sendiri, yang membuat Mike terlihat pucat. Sebelum berangkat, Mike bilang dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Akiko melarangnya dan meminta Mike untuk menjemputnya setelah memastikan kehidupan baru yang lebih layak dan tinggal di Jepang. Mike kemudian mengajak Akiko masuk ke sebuah pesawat yang sedang parkir, dan mereka pun akhirnya bertamasya, ya kan? Saat mereka sedang bertamasya, Mike memasukkan uang Akiko tadi ke dalam tasnya. Setelah selesai melepas rindu, mereka akhirnya berpamitan dan Akiko bilang jangan lupa untuk menghubunginya saat Mike tiba di Jepang. Entah bagaimana caranya Akiko kembali memasukkan uang itu ke saku jas Mike. Mike pun terlihat heran dan bertanya-tanya kenapa Akiko melakukannya. Meski Akiko sudah menyadari dan tahu Mike adalah seorang penipu, tapi dia tetap memberinya uang dan tamat. Ending yang menyesatkan. Oke, kenapa Akiko tetap memberikan uang itu meski tahu sertifikat sahamnya palsu? Iya cu, jadi Akiko tuh udah tahu kalau sertifikat saham itu emang palsu. Mana buktinya? Dia nggak peduli dengan keamanan sertifikat saham itu saat mereka sarapan di restoran. Dia bahkan terlihat acuh saat Mike memintanya berhati-hati. Akiko kemudian kan tadi bilang kalau Mike pasti mendengar rumor tentang dirinya sendiri. Itu artinya Akiko emang udah tahu kalau Mike ini adalah seorang penipu. Lalu alasan dia menyerahkan uangnya lagi-lagi karena cinta cu. Akiko kan datang ke Amerika untuk mencari Mike. Bahkan setelah dia menikah dengan Ken pun, Akiko tidak pernah mencintai Ken. Hal itu pun akhirnya berujung pada pengkhianatan. Namun Akiko mengkhianati Ken bukan karena dia tidak cinta saja, tapi karena Takio dulu juga mencintai Akiko jauh sebelum Ken mencintainya. Makanya En memanggil Akiko dengan panggilan Milif karena usianya emang beda jauh dari Ken. Saat dia memberikan uang kepada Mike, Akiko sebenarnya berharap kalau Mike akan berubah dan benar-benar mengajaknya ke Jepang saat Mike sudah berhasil membangun perusahaan bersama temannya nanti. Makanya Akiko memilih menyerahkan uang itu dengan harapan Mike tahu betapa dia mencintainya dan merubah sifat buruk Mike. Ya udah, sekian aja bacotan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Admin pamit, sampai ketemu di next video dan assalamualaikum.